Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Wiwi. Saya mahasiswa NES dari Stikes Sekaharap Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPJA, yaitu perawat penanggung jawab. PPJA adalah peran perawat penanggung jawab asuhan terhadap pasien. Di sini saya akan jelaskan bagaimana tugasnya, bagaimana tanggung jawabnya, dan bagaimana wewenangnya. Jadi di sini saya akan membahas uraian tugas atau wewenang dari PPJA atau perawat penanggung jawab. PPJA adalah perawat penanggung jawab asuhan atau biasa dikenal dengan perawat primer. Ini berkaitan dengan metode asuhan perawatan yang dilaksanakan di suatu ruangan. Yang kita tahu di ruangan itu ada beberapa metode, seperti metode primer, metode fungsional, metode tim, dan lain-lain. Metode yang paling unggul di antara metode lain adalah metode primer. Namun banyak syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan metode keperawatan primer. Untuk metode keperawatan primer banyak bersentuhan atau bekerja sama dengan perawat penanggung jawab atau PPJA. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi PPJA adalah yang pertama yaitu identitasnya harus jelas. Kedua, kualifikasi terpenuhi baik formal maupun non-formal seperti terijazah NES, memiliki SDR dan SIP, memiliki pengalaman kerja di pelayanan perawatan minimal 1 tahun atau pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Tugas pokok dari PPJA atau perawat penanggung jawab adalah melakukan fungsi-fungsi manajemen pelayanan asuhan seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, pengarahan, dan pengendalian. Di sini saya akan jelaskan uraian tugas pada pengolahan sistem pelayanan asuhan. Yang pertama yaitu perencanaan tadi. Perencanaan terdiri dari menyusun rencana jangka pendek atau harian, melakukan asuhan sesuai panduan asuhan keperawatan berdasarkan SDKI dan SLKI, kemudian mengintegrasi panduan asuhan keperawatan dan menjalankan asuhan sesuai SOP. Kemudian menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti logistik dan alat untuk kebutuhan asuhan keperawatan, mencatat persediaan alat, menghitung kebutuhan alat, apa yang kurang, dan membuat pelaporannya, menyiapkan penelitian karena PPJA itu seorang peneliti. Untuk pengorganisasian adalah membagi alokasi pasien pada perawat pelaksana. Untuk pengontrolan yaitu menjalankan metode penugasan yang sudah ditetapkan. Untuk pengarahan yaitu memimpin pre-kompren dan post-kompren, mengatur pendelegasian asuhan, kemudian melakukan supervisi staf yang di bawah PPJA, mengelola rujukan. Untuk pengendaliannya yaitu mengevaluasi pelaksanaan penerapan panduan asuhan keperawatan. Kemudian untuk pengelolaan di sistem asuhan meliputi perencanaan yaitu melakukan asesmen atau pengkajian awal dasar dan lanjutan secara holistik. Kemudian menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan atau menetapkan intervensi, mendokumentasikan asesmen diagnosis dan intervensi. Untuk pengorganisasian yaitu mengatur asuhan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, kemudian memprioritaskan asuhan sesuai kualifikasi pasien dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Kemudian untuk pengontrolan yaitu membuat jadwal asuhan pasien, memastikan jadwal kegiatan pasien sehari-hari terlaksana. Untuk pengarahan yaitu melakukan monitoring kepada pasien, melakukan intervensi mandiri dan kolaborasi, melakukan edukasi, melakukan dokumentasi, memberikan konsultasi keperawatan, dan melakukan penyuluhan.
Untuk pengendaliannya yaitu mengevaluasi dari semua kegiatan keperawatan dan melakukan bimbingan pada staf di bawah PPJA. Untuk tanggung jawab PPJA adalah memastikan pengelolaan sistem asuhan diimplementasikan sesuai kaidah yang berlaku. Kemudian bertanggung jawab terhadap kelancaran hubungan kerja dengan teman sejawat. Untuk wewenang PPJA yaitu melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, kemudian mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, dan melakukan rujukan, berkolaborasi atau konsultasi, melakukan penyuluhan. Demikianlah yang saya dapat sampaikan tentang PPJA atau perawat penanggung jawab. Terima kasih.